Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Biro AAKK, yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Kelompok Kerja. Di sini ada Ketua Kelompok Kerja Keuangan, Ibu Hani, Ketua Kelompok Kerja Perencanaan, Bapak Imam Bani, dan Kepala Kelompok Kerja UKH, Ibu Umi. Dan yang saya hormati, saya banggakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, seluruh peserta apel yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Syukur Alhamdulillah kita di awal tahun 2024 bisa melakukan apel hari ini dengan baik. Moga-moga tahun baru membawa semangat baru dan tahun baru membawa aktivitas-aktivitas dengan inovasi-inovasi baru. Alhamdulillah pada akhir tahun 2023 kita menutup aktivitas Win Malang dengan cukup menggembirakan. Aktivitas program kegiatan kita total sesungguhnya adalah 93%. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini merupakan aktivitas bapak-bapak, ibu-ibu semua. Kami di jajaran pemimpinan hanyalah motor penggerak, tapi yang bergerak sesungguhnya, yang mencapai puncak prestasi adalah bapak-bapak, ibu-ibu. Oleh karena itu, atas nama pimpinan, saya menyampaikan terima kasih tak terhingga atas partisipasi Bapak Ibu semua. Tahun ini cukup menggembirakan, penyerapan yang real itu 93% lebih. Kemudian kita bisa melihat juga kinerja kita diukur dengan indikator yang sesuai dengan yang ditetapkan di dalam Lakip itu sekitar 97%. Tepuk tangan. Walaupun begitu, di SMART kita itu juga cukup tinggi, tapi tidak setinggi yang di Lakip, yaitu 88 kalau nggak salah ya, 83 maaf, 83 ya, 83%. Tapi ini juga cukup tinggi bapak-bapak, ibu-ibu, karena mungkin persentase seperti ini belum pernah kita raih. Serapan tahun yang lalu saja sekitar 77%. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau merasa selama tahun 2023 kemarin merasa pekerjaan saya kok padat ya, pekerjaan saya kok banyak yang diurusi, inilah bapak-bapak, ibu-ibu, hasil jerih payah keringat bapak ibu semua. Win memiliki kinerja yang cukup tinggi, 97% dengan SMART 83% lebih. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Oleh karena itu, tahun 2024 ini adalah peluang bagi kita untuk meningkatkan kinerja-kinerja kita. Di tahun 2024 ini ada beberapa perubahan awal yang kita lalui. Pertama, pejabat membuat komitmen itu kita sekarang menyatu di satu lantai, yaitu di pusat atau di gedung rektorat ini. PPK untuk aktivitas di lembaga maupun fakultas manapun kantornya ada di pusat, karena kita sekarang mencoba meluruskan jalan
mekanisme pengelolaan program kegiatan. PPK itu adalah kepanjangan tangan atau mitra dekat dengan KPA. KPA adalah Pak Rektor, maka PPK ini adalah pelaksana tugas tangan kanan yang terdekat dari Pak Rektor. Oleh karena itu, PPK sekarang dikelompokkan, dikumpulkan di satu gedung. Diharapkan ini bisa mengefektifkan segala macam gerak, termasuk smart yang smart yang sekarang 83 lebih persen. Itu insya Allah kalau kita nanti di dalam bekerja, PPK itu tidak hanya orientasinya belajar, tapi PPK juga orientasinya melaporkan setiap aktivitas pembelajaran, kemudian memasukkan semua indikator yang terkait dengan pembelajaran itu secara dini setiap saat, maka insya Allah kinerja kita nanti juga akan naik, termasuk rencana penarikan dana. Jadi semua sektor sekarang kita harapkan bisa lebih mengefektifkan aktivitas perencanaan. Di sini maksudnya bukan perencanaan anggaran ya. Kalau ada perencanaan anggaran sudah bagus. Di setiap lini aktivitas kita ini seharusnya punya perencanaan aktivitas, termasuk seperti apel ini. Apel ini saya tunggu sampai tadi malam itu kok nggak ada WA itu. Seharusnya apel ini kan sudah menjadi tusi ya. Tusinya unit tertentu, emas. Nah, kalau sudah begitu tuh seharusnya tidak perlu ada nunggu perintah. Jadi sudah otomatis dan tidak menunggu ketinggalan waktu. Nah, itu contoh kebetulan ini ada fenomena menarik pagi ini. Ini contoh dari sebuah aktivitas bagaimana kita merencanakan aktivitas atau merencanakan kerja. Jauh sebelum waktu masuk, minimal 1 minggu sebelumnya itu sudah seharusnya direncanakan. Dengan demikian, pas masuk tanggalnya sudah nggak perlu lagi cek and dicek, sudah langsung masuk jadwalnya gimana segala macam. Nah, nanti dengan penyatuan PPK ini kita harapkan rencana penarikan dana kita seperti yang kita harapkan itu bisa tertib, dan setiap bulan kita bisa merencanakan penarikan dana. Jadi jangan sampai kita itu bekerjanya sekonyong-konyong, tiba saat tiba akal. Tahun 2023 saya pikir kita semua sudah merasakan betapa beratnya kita menghadapi aktivitas yang mendadak begitu Bapak Ibu ya. Nah, kita berharap kita rencanakan bulan ini prioritasnya apa, bulan depan prioritasnya apa. Dari POK yang minggu lalu sudah dibagikan kepada pimpinan kita masing-masing, itu kita analisis, kemudian setiap bulan kita rencanakan yang baik sehingga aktivitas kita itu tersusun dengan baik. Bahkan pelaksanaan program setiap bulan itu bisa kita rencanakan, tidak di bulan-bulan tertentu nanti numpuk, di bulan-bulan berikutnya kosong kan gitu ya. Nah, tapi kita nanti bisa stabil. Kalau ada perbedaan itu biasa, tetapi minimal pada taraf toleransi naik turunnya. Dengan demikian maka sampai akhir tahun nanti kita bisa harapannya seperti itu. Untuk memenuhi itu semua, bapak-bapak, ibu-ibu, setiap kita perlu energi. Energi yang paling kuat adalah yakin bahwa di balik kita, di atas kita ada yang lebih kuasa, kan gitu ya. Oleh karena itu maka kita harapkan ibadah kita, kedekatan kita kepada Allah senantiasa kita tingkatkan. Spirit awal tahun 2024, mari kita perkuat iman dan takwa kita. Itu pertama. Yang kedua, awal tahun 2024 mari kita perbarui niat.
Pekerjaan itu baik diperintah orang maupun tidak pasti capek. Direncanakan atau tidak pasti capek. Niatannya untuk dunia maupun akhirat juga sama-sama capek kan? Supaya berkah sama-sama capeknya, tapi nilainya tidak hanya di dunia saja, maka mari kita perbarui niat. Kita niat bekerja di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini karena Allah, karena amanah Allah. Allah menitipkan kita sebagai khalifatul fil ard untuk mengelola bumi ini. Salah satu bumi ini yang paling kecil yang dalam skup pekerjaan kita adalah bumi. Mari kita melaksanakan semua untuk kemakmuran bumi, kemakmuran dunia, kemakmuran umat, sehingga tujuannya jelas karena Allah. Paling tidak kita punya keluarga, kita punya anak, kita punya istri, kita punya suami. Paling tidak niat yang sedangkal-dangkalnya mari kita niati, kita mencari penghasilan, kehidupan, nafkah untuk anak istri kita secara baik. Insya Allah kalau kita niati cari nafkah untuk anak istri kita juga masih termasuk ibadah kan gitu ya. Dengan begitu maka aktivitas kita, pekerjaan kita maksimalkan supaya berkah untuk anak istri kita. Nafkah yang dicari dengan tidak hanya sekedar mempertimbangkan halal, tapi juga toyib, insya Allah saat dimakan anak kita jaga kesehatan, dimakan istri kita sehat, kuat, semangat, memperkuat iman, dimakan oleh diri kita juga begitu. Oleh karena itu maka yang kedua ini saya tekankan, mari kita perbaiki niat kita supaya apa yang kita lakukan, yang capek kita lakukan ini berkah, tidak hanya sekedar begitu saja hilang. Yang ketiga, mari kita pahami visi misi lembaga. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sudah sering disampaikan visinya adalah mencapai keunggulan dan reputasi internasional. Keunggulan satu demi satu sudah kita capai, tinggal keunggulan internasional dan reputasi internasional. Mari dengan mengetahui visi misi itu, semua aktivitas kita arahkan ke sana. Kalau boleh menggunakan kata-kata yang sederhana untuk bisa mewujudkan pekerjaan sesuai dengan visi tadi, tidak hanya diperlukan pengetahuan, niat, semangat tidak, tapi juga ada Bapak Ibu selera. Mari kita tingkatkan selera. Visinya unggul internasional, reputasi internasional, berarti selera hidup kita juga internasional. Oleh karena itu maka wawasan internasional kita untuk membangkitkan atmosfer internasional pada diri kita supaya kita punya selera internasional itu senantiasa dilakukan. Senjatanya apa? Belajar. Senjatanya membaca. Senjatanya adalah selalu update pada informasi-informasi terbaru. Insya Allah dengan begitu kita senantiasa punya selera baru dan seleranya internasional, sehingga saya dulu punya contoh misalnya waktu saya masih muda di luar Jawa. Di luar Jawa itu kan ya jauh dari kawat Bapak Ibu ya. Lampu saja itu kadang-kadang belum tentu nyala setiap saat. Itu saya selalu setiap mengirim barang-barang yang dipakai di kebutuhan lembaga itu saya belanjakan dari Jawa, dari Ibu Bangunan, engsel, kemudian grendel, semuanya yang bagus-bagus. Tapi selalu dipasang jelek. Barang bagus-bagus itu masangnya sembarangan, kemudian umurnya nggak pernah lama. Itu contoh saja. Kebetulan contoh yang konkret itu peralatan perabotan ya. Tapi maksud saya ini bukan hanya untuk perabotan, tapi semua aktivitas mari kita berselera internasional. Nah, bagaimana saya menyelesaikan itu? Saya kasih instruksi.
Saya beri pendidikan tetap saja lihat kotoran itu enggak. Akhirnya apa selesainya? 5 orang tukang. Saat itu saya punya 5 pimpinan tukang, maaf, bukan tukangnya tapi pimpinan tukangnya. Itu saya ajak pergi ke Jakarta, nyewa Hotel Borobudur. Hotel Borobudur itu hotel bintang 5 di depannya kantor Kemenang Republik Indonesia. Saya ajak sana nginep 5 hari. Tugasnya setiap hari cuma saya minta, kalau pagi setelah diperiksa oleh klinik servisnya sana, sudah dibenahi semua kamarnya, tugas kalian menutup kamar, bongkar itu di bawahnya karpet ada apa, caranya menyimpan kabel bagaimana supaya kabel itu rapi, tidak bahaya segala macam, semuanya saya minta teliti sampai kamar mandi, nyemennya kamar mandi supaya rapi itu bagaimana, saya suruh lihat semua. Sebelum 5 hari mereka menjawab, saya tahu Pak, yang Bapak inginkan. Gimana maksudnya? Ternyata ada selera-selera di dalam seni memasakkan segala hal kan? Apa yang terjadi? Setelah 5 hari bersama-sama di Hotel Bintang 5, setelah pulang luar biasa, seleranya naik, sehingga dibelikan barang yang sama, waktunya sama, hasilnya beda. Teknik untuk membuat selera banyak, bisa seperti tadi. Kalau nanti ke bintang 5 Bapak Ibu minta semuanya saya ajak ke bintang 5, bahaya, namanya nggak cukup. Tapi paling tidak tadi ada yang diajak ke bintang 5, ada yang diajak nanti benchmark ke berbagai tempat, itu saya pikir wajib, sehingga nanti benchmark itu tidak hanya dosen Pak Karo ya, teman-teman kita ini yang kita semangat ini kita ajak ke berbagai tempat yang kira-kira bisa buka wawasan kita. Berikutnya juga dari membaca, dari update informasi di berbagai tempat. Apalagi sekarang ada YouTube, ada Facebook, ada macam-macam, bisa kita baca di sana. Insya Allah dengan selera yang sudah naik, itu nanti apapun yang diberikan pada kita bisa mengemasnya dengan baik, insya Allah. Yang keempat, kita senantiasa harus kompak, jangan alergi dengan evaluasi. Setiap pekerjaan akan kelihatan baik kalau kita melakukan evaluasi Bapak Ibu. Tanpa evaluasi kita tidak tahu kekurangannya dan kita tidak tahu cara penanganannya. Continuous improvement, perbaikan itu harus selalu berkelanjutan. Untuk bisa melakukan perbaikan berkelanjutan perlu evaluasi yang berkelanjutan. 5 hal itu harus kita lakukan secara baik, dan terakhir kita harus selalu bisa mensyukuri nikmatnya Allah. Dengan begitu maka peningkatan kinerja kita iringi dengan rasa syukur. Penghasilan belum sesuai dengan harapan yang kita inginkan, kita syukuri dulu kan gitu. Nanti kalau sudah disyukuri ditambah. Dapat pelayanan dari pimpinan yang baik, kita syukuri dulu kan gitu ya Bapak Ibu, walaupun belum memuaskan. Begitu juga pimpinannya, walaupun sedikit mengingatkan tapi disyukuri. Nah, nanti supaya kemampuannya naik. Termasuk kalau diservis oleh istri atau suami di rumah, suaminya juga istrinya disyukuri. Moga-moga yang tambah kinerjanya bukan tambah istrinya ya. Nah, nanti kalau istrinya disyukuri, itu moga-moga yang tambah kinerja istrinya di rumah, bukan tambah istrinya. Hati-hati jangan sampai ada yang tambah-tambah istri, itu nanti menambah pekerjaan saya di AUPK gitu. Nidang orang-orang yang berkasus begitu itu berat gitu. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, sambil bergurau kita awali tahun baru ini dengan semangat. Moga-moga Allah senantiasa memberikan berkah, pertolongan, kelancaran, dan lebih dari itu keselamatan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.